Mengejutkan, Jokowi berduka meninggalnya musisi. Harusnya Jokowi juga berduka atas kepergian pahlawan tenaga medis corona. Hingga Jokowi dibanding-bandingkan dengan Erdogan dan Putin, yaitu cara seorang presiden menyampaikan penghormatan untuk tenaga medis COVID-19. Kabar duka menyelimuti belantika musik tanah air. Penyanyi ikonik Glenn Fredly meninggal dunia pada Rabu kemarin. Ungkapan bela sungkawa pun mengalir dari banyak pihak, termasuk dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Kata Jokowi, seniman musik yang menginspirasi, Glenn Fredly Deviano Latuihamalo, telah meninggalkan kita untuk selamanya. Turut berduka cita kepada keluarga besar mendiang, juga kepada seluruh insan musik Indonesia. Glenn Fredly telah berpulang, tapi karyanya tetap abadi dan kita nikmati. Saya sampai membayangkan wafatnya sejawat saya para dokter yang menjadi syuhada dalam perang melawan COVID-19 diberikan ucapan duka cita secara personal, disampaikan dalam seremoni yang agung sepantasnya melepas pahlawan oleh Presiden Republik Indonesia. Bukan hanya 1-2 dokter, ada 24 nama, dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada dokter secara paramedis yang belum tersebutkan namanya, seperti halnya almarhum Glenn Fredly mendapat kehormatan serupa ini. Darah yang bertabur dan nyawa yang melayang tentu tak akan sepadan dengan semegah apapun ucapan duka cita yang diberikan. Namun, perhatian yang sepenuhnya dan bukan sekedar ucapan duka cita borongan rasanya tak sulit diucapkan semestinya. Saya menyarankan kepada para pembantu presiden dan seorang penting yang mengelilingi presiden yang membaca postingan saya, hal-hal seperti ucapan duka cita kepada para dokter secara personal sebaiknya dilakukan oleh presiden. Urusan beliau memang sangat banyak, tentu beliau tak bisa ingat. Jadi seharusnya ada yang mengingatkan demi citra beliau sebagai presiden dan bapak semua rakyat, bukan hanya yang dekat dengan yang pernah berjabat erat. Dalam pandangan pengamat politik Pangi Syarwi Caniago, Presiden Jokowi juga seharusnya bisa menunjukkan duka citanya untuk para medis dan tenaga medis yang meninggal karena ikut terpapar virus corona saat bertugas. Duka cita Tuan Presiden harusnya lebih dibandingkan musisi-musisi itu. Bukan maksud tidak berempati dan tidak berduka atas kepergiannya, ujar Pangi melalui akun Twitter pribadinya Kamis ini. Tenaga medis dan dokter sudah pergi selamanya dan tidak akan kembali. Pemimpin sudah banyak yang antri, tapi dokter aset berharga, sambung Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting itu. Untuk diketahui, berdasarkan data dari Dokter Indonesia atau IDI, tenaga medis yang wafat karena menangani COVID-19 berjumlah 34 orang. Rinciannya, dokter umum dan spesialis berjumlah 26 orang, dokter gigi 4 orang, dan perawat 4 orang. Jokowi pun dibandingkan dengan Erdogan dan Putin, yaitu cara seorang presiden menyampaikan penghormatan untuk tenaga medis COVID-19. Kita mulai dari Putin. Putin umumkan bonus 2,1 triliun rupiah untuk tenaga medis tangani pasien corona. Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan bonus untuk para tenaga medis yang ada di garis depan perjuangan melawan virus corona atau COVID-19 di negara tersebut. Putin menjanjikan total 10 miliar rubel atau 2,1 triliun rupiah sebagai bonus bulanan untuk para tenaga medis di seluruh Rusia. Seperti dilansir oleh AFP Kamis ini, bonus ini termasuk dalam langkah baru yang diumumkan Putin untuk mendukung masyarakat Rusia dalam menghadapi pandemi virus corona. Putin menghimbau warganya untuk bersabar menghadapi pembatasan lockdown yang diberlakukan demi memperlambat penyebaran virus. Bagi kebanyakan orang, berada di dalam
dengan dikelilingi tembok-tembok itu suram dan menyedihkan. Sebut Putin saat melakukan panggilan video dengan sejumlah gubernur setempat. Terobosan dalam memerangi penularan akan bergantung pada disiplin dan tanggung jawab kita, tegasnya. Putin menyebut bahwa Rusia kini menyadari betapa krusialnya para perawat dan dokter untuk pertama kali dalam beberapa dekade. Dia lantas menjanjikan 10 miliar rubel untuk bonus bulanan bagi para tenaga medis di seluruh Rusia. Nantinya, setiap dokter yang merawat pasien virus corona akan menerima bonus 80.000 rubel atau 16,8 juta rupiah per bulan. Sedangkan perawat, para medis ambulans, dan supir ambulans akan menerima bonus 25.000 atau setara dengan 5,2 juta rupiah hingga 50.000 rubel, yaitu 10,5 juta per bulannya. Para spesialis ini ada di garis depan, ucap Putin, yang juga memerintahkan penambahan asuransi negara untuk para tenaga medis ini ke level yang diberikan untuk personel militer. Putin juga mengumumkan alokasi dana untuk beberapa wilayah Rusia demi menyediakan lebih banyak tempat tidur dan perlengkapan medis di rumah-rumah sakit. Jokowi juga dibandingkan dengan Erdogan. Caranya presiden menyampaikan penghormatan untuk tenaga medis. Begini, penghormatan Presiden Erdogan untuk dokter dan petugas medis yang meninggal saat melawan COVID-19. Petugas kesehatan di seluruh dunia telah menjadi pahlawan dalam perang melawan COVID-19. Banyak dokter, perawat, dan petugas kesehatan yang telah berjuang untuk merawat pasien mereka yang telah meninggal oleh coronavirus. Sama seperti petugas kesehatan yang berani di seluruh dunia memerangi virus. Dokter, perawat, dan petugas kesehatan Turki juga di garis depan pandemi coronavirus. Sejak konfirmasi kasus pertama di Turki pada 11 Maret, jumlah kasus telah melampaui 34.000. Turki telah kehilangan sekitar 725 warganya dalam sebulan. Semua pihak berwenang, Dewan Ilmu Pengetahuan Coronavirus, akademisi, dan hampir 1 juta pekerja kesehatan telah bekerja keras untuk Turki, yang merupakan negara dengan jumlah kasus ke-8 terbanyak, untuk mengatasi pandemi mematikan ini dengan korban minimal. Sementara negara telah memobilisasi semua sarana bagi petugas kesehatan, penghargaan terbesar terhadap mereka telah ditunjuk oleh rakyat Turki. Jutaan orang pergi ke jendela dan balkon mereka pada jam 9 malam. Setiap malam selama beberapa minggu terakhir di seluruh Turki untuk menunjukkan rasa terima kasih mereka kepada petugas kesehatan dengan aplaus meriah, tepuk tangan. Dr. Cemil Tascioglu, Dr. Feriha Oz, Dr. Muharrem Idis, Dr. Mehmet Ulusoy, Dr. Fehzi Aksoy, dan petugas kesehatan Dilek Tahtali adalah beberapa di antara mereka yang telah tewas dalam perang melawan COVID-19. Sekitar 601 tenaga kesehatan saat ini terinfeksi oleh coronavirus di Turki. Menteri Kesehatan Fahrettin Koca, yang juga seorang dokter, tidak dapat menahan air matanya minggu lalu ketika berbicara tentang petugas kesehatan yang telah dites positif terkena virus. Dia mengatakan, dia percaya bahwa pahlawan kesehatan yang meninggal harus diterima sebagai syuhada. Dia tidak sendirian dalam pandangan ini, karena sebagian besar masyarakat berpikiran sama. Dr. Tascioglu, seorang dokter Turki dengan pengalaman puluhan tahun yang meninggal minggu lalu setelah tertular COVID-19 dari seorang pasien, adalah dokter pertama di negara itu yang meninggal karena virus. Tascioglu adalah seorang profesor ilmu penyakit dalam di Universitas Istanbul yang melatih ribuan mahasiswa kedokteran di Turki. Dia juga dokter yang mendiagnosis pasien pertama COVID-19. Setelah terinfeksi, ia dirawat di Fakultas Kedokteran Universitas Istanbul pada 16 Maret dengan gejala demam, batuk, dan gangguan pernapasan. Presiden Recep Tayyip Erdogan mengumumkan setelah kematiannya bahwa rumah sakit penelitian di Istanbul akan diberi nama Tascioglu untuk mengenang jasanya. Erdogan menyampaikan pesan kepada Onur atau putra almarhum Dr. Tascioglu yang berbunyi, "Onur yang terhormat, ayahmu yang terhormat, Profesor Dr. Cemil Tascioglu,
akan menjadi sumber inspirasi bagi semua petugas kesehatan dan dokter kami yang kami banggakan hari ini. Dan semoga juga bangga di dalam masa depan. Ingatannya akan hidup bersama kita selamanya. Semoga ia beristirahat dalam damai. Bagaimana menurut pendapat Anda?